Matius pasal 8 ayat yang kelima hingga yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka dan mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 hingga yang ke-54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat yang ke-54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Lukas pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali.
Halo, shalom semuanya. Shalom Naya. How are you today? Yes. Haleluya. Oke, hari ini kita belajar tentang iman. Ya, yang lalu 2 hari kita belajar jadi rally tentang bagaimana ketekunan, ya, seorang Yeskel, seorang hamba Tuhan, Daud yang diurapi, ya, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa sudah banyak dibicarakan di pelayanan ini, termasuk sebelum saya cuti. Karakter-karakter mereka kita sudah kupas banyak tuh. Jadi teman-teman yang baru bergabung di akun YouTube kami, silahkan searching. Itu banyak yang terkait bagaimana kerusakan, ya, kebenaran, kebaikan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diurapi Tuhan, masuk hamba Tuhan. Tapi bagaimana mereka diampuni, mendapat kemudahan, kemurahan Tuhan, karena mereka punya sesuatu yang Tuhan pandang indah, sekecil apapun. Ya, iman itu seperti biji sesawi yang paling kecil. Kalau kita tumbuh besar, akan menjadi tempat bernaung banyak untuk makhluk hidup. Gitu. Ceritanya begitu, sederhana aja, saudara. Nah, sekarang kita masuk kepada perwira Kapernaum. Saya menemukan ada 3 kitab yang menulisnya. Betapa pentingnya peristiwa ini. Mungkin kita baca sekilas tuh kayak nggak ada satu spesial deh. Tapi kenapa kok Yesus mengadakan dialog, lalu terjadi apa yang dia omong? Ternyata ada kerjasama dengan kita. Ternyata ada sesuatu di perwira Kapernaum ini yang luar biasa di depan Tuhan. Mungkin dia bukan orang yang Tuhan kenal, bukan orang yang Tuhan bisa pandang. Ya, banyak Tuhan bicara juga untuk perempuan Sirofenisia, bahwa roti untuk anak, remah untuk anjing. Wes gitu. Kayaknya direndahkan Tuhan, saudaraku. Tapi ketika direndahkan, sikap saudara itu sangat dihargai Tuhan. Iman saudara sangat dihargai Tuhan ketika saudara pada titik terendah dari hidup saudara. Yang ketiga, ketaatan saudara kepada Tuhan walaupun belum tentu bisa taat. Itu dipandang indah sama Tuhan. Justru ketika kamu lemah, di situ sesungguhnya rohmu kuat. Artinya, kuat cintamu kepada Tuhan, kuat pengharapanmu kepada Tuhan, kuatnya kasih walaupun tenggelam seperti batu karang. Nggak pernah dia layu atau hancur. Kokoh berdiri. Walaupun nggak kelihatan tenggelam dalam masalah. Tapi ketika masalah surut, kasih itu muncul lagi. Itulah cinta. Nah, problemnya cinta, akhirnya orang tidak melihat batu karang itu. Tidak melihat cinta itu. Kalau Yesus, sebagaimana jauh pun saudara lari dari Tuhan, Tuhan lihat kok batu karang yang ada di dalam saudara. Di mana Tuhan yang beri. Seperti Petrus. Engkau adalah Petra, batu karang. Batu karang itu gunung di Jordan. Gunung tinggi, gede, saudaraku. Panjang. Yang nggak mungkin bisa dilululantakkan oleh apapun. Peristiwa alam ya. Kalau dibom ya bisa aja. Batu, benar-benar batu. Gede, tinggi, saudaraku. Saya ke sana. Saya lihat. Wow. Batu karang maksud kamu ini. Bukan batu karang yang di laut ya, saudara. Oh, ngerti aku Tuhan. Artinya benih sesawi loh itu. Jadi apapun, sekecil apapun yang saudara lakukan buat Tuhan, itu indah di hadapan Tuhan. Jadi selemah apapun saudara, keluar aja, sedikit aja, saudara bersudah sama Tuhan. Tuhan responi. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Tuhan janjikan itu. Mari kita pelajari nih, perwira Kapernaum. Apa sih istimewa orang ini? Nggak dikenal, nyerobot-nyerobot. Pejabat nih, orang penting nih. Iya. Tapi kenapa kok dihargai Tuhan banget? Dialog sama Tuhan tuh kayaknya dia tidak
mempersoalkan dirinya, menghargai dirinya, pangkat, jabatan, harta. Dia punya bawahan banyak, dia punya atasan. Cukup tinggi jabatan dia. Tapi dia berjuang untuk orang lain. Dan imannya percaya banget sama Tuhan. Tidak ditulis dia pengikut Tuhan. Enggak. Tapi dia dengar kabar, dia percaya. Seringkali orang Kristen di kalangan sendiri, malah pastornya enggak dipercaya. Di antara keluarga sendiri, malah enggak dipercaya. Genaplah firman Tuhan. Seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya. Tidak dihormati. Itu benar. Maka Yesus ditolak. Di Bethlehem, Yerusalem, di keluarganya sendiri. Hanya ibunya yang selalu melihat dan mengawasi, juga mengikuti dia. Ya, kita bedah pis demi pis. Kita pilah case demi case perwira Kapernaum. Silakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira memohon. Ya. Berapa banyak nih anak-anak Tuhan nih yang datang sama Tuhan dengan kesombongannya. Lalu menilai orang lain dengan kesombongannya. Banyak. Saya dapati 85% sampai 92%. Kalau saya tidak ingin bilang 99%. Kalau saudaramu jatuh, woi, lari semua sudah. Sama dengan Yesus ketika disalibkan. Dianggap jatuh dia. Jatuh pamor. Tapi kalau lagi terkenal nih, lagi famous nih, dijaga sama murid-murid nih. Pada ngumpul semua nih. Petrus bilang, engkau lah Mesaya. Mesias, anak Allah yang hidup. Woi, Yesus langsung nyaut nih. Bukan kamu yang ngomong, bapakmu di surga yang ngasih ilham itu. Gitu. Enak juga kali Yesus lihat gitu. Woi, kalau pastor lagi terkenal nih, wah, gila, dilulukan, digua-guakan deh. Setiap pastor pasti mengalami hal seperti itu. Kepalsuan manusia. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi yang dikagumi mungkin, yang diinginkan, yang diminati. Udah tercerai-berai semua tuh murid-muridnya. Semua tercerai-berai. Bahkan ada yang seorang pemuda yang telanjang. Ketika Yesus ditangkap. Sisok gaya nih. Potong telinga nih. Pengawal Romawi. Diambil, dipasang lagi sama Yesus. Tanpa ada bekas. Memang gua nggak bisa nih panggil 12 malaikat. Tuhan izinkan direndahkan untuk dimuliakan lebih tinggi. Tapi di samping itu juga menguji. Tuhan ingin pertontonan sama kita. Sekitarmu tuh orang model apa? Ya kalau kamu punya sesuatu, mereka inginkan sesuatu, ya mereka itu pasti kamu dianggap sesuatu. Tetapi apabila tidak ada sesuatu itu, ya kamu bukan siapa-siapa lagi. Menurut anggapan mereka. Yesus tidak, saudara. Kamu always forever something special for Jesus. Beri kamu lebat dong. Semua hamba Tuhan, termasuk Yesus, pada titik terendah dalam kehidupannya. Mungkin bisa berapa kali, saudara. Salah satunya untuk mempertontonkan kepada kita, kepada kamu, orang-orang sekitarmu seperti apa? Penjilat-penjilat, pemohon-pemohon, orang-orang yang menginginkan sesuatu aja. Ada sebuah bercandaan ya, guyonan. Waktu saya masih belum ketua masih muda. Selalu kita bilang gini, orang kalau dekat dengan seorang jenderal aja kalah tuh gayanya sama dia. Kemana-mana cerita, gue ini dekat sama jenderal ini. Orang kalau dekat dengan orang kaya, dia merasa ketika kalau masuk di rumah orang kaya itu dengan bebas, dia merasa sudah jadi kaya. Padahal saya cuma pengen beritahu nih, jenderal bintang berapapun,
Itu dia yang punya bintangnya, pangkat jabatannya dia, bukan temennya. Kamu jalan dengan orang paling kaya di dunia, itu buat apa bangga? Buat apa sombong? Yang kaya itu dia, bukan kamu. Itu masalahnya. Bagaimana manusia itu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di manusia yang lain. Repot kan? Jadi, apapun terjadi, jadilah dirimu sendiri. Dan perwira Kapernaum ini dia tidak mempermasalahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya dirinya itu bukan perwiranya. Dia datang memohon kepada Tuhan. Lihat anak-anak Tuhan. Bagaimana saling menjatuhkan seperti Adam dan Hawa. Perempuan yang kamu beri itu. Hei perempuan, kenapa kamu makan buahnya? Ular itu ya itu. Buat aku makan buahnya. Padahal dari dialog dengan ular. Buah itu memikat hati. Segala persoalan itu muaranya ada di kita. Ujungnya juga kita. Jadi seperti tali, saudara, ujung ke ujung. Itu ada kita. Sehingga belajarlah melihat sesuatu. Pahamilah. Dan putuskanlah. Apa yang terbaik bagi kamu. Dan perwira ini mencopot seluruh keperwiraan dia. Memohon kepada Yesus. Ayat selanjutnya. Ya. Banyak saya temui orang-orang, saudaraku ya. Mungkin sedikit curhat kali ya, saya nggak ngerti. Cuman hari-hari belakangan ini saya melihat orang-orang miskin yang sombong sekali, saudara. Orang-orang yang nggak punya apa-apa itu angkuh luar biasa. Orang-orang yang punya cuma sedikit, itu jauh lebih sombong, lebih angkuh. Bahkan cenderung lebih jahat perilakunya terhadap sesamanya. Yang lebih di bawah dari dia, atau yang lebih atas dari dia. Itu dia merasa lebih semuanya. Padahal punya sesuatu yang dikit banget. Mungkin talenta, karunia, uang. Ceritanya naik mobil butut aja kaca jendela mesti dibuka biar kelihatan nih gua naik mobil sekarang. Ada cerita saudaraku. Seorang teman cerita nih. Seorang teman ini senangannya pinjam mobil teman-temannya. Nah kalau pinjam mobil yang bagus-bagus itu dia sengaja nih lama-lama di mobil buka jendela ngobrol-ngobrol. Supaya dianggap keren gitu loh. Nah pinjem. Kan orang nggak tanya juga sih. Terus masuk kafe, restoran, hotel, atau tempat pertemuan teman-teman yang lain. Itu dia kayak dia itu mobil dia aja gitu. Vale nih. Wih, uangnya kelihatan nih. Dikelihatin gitu. Soalnya status itu walaupun sejenak menggembirakan dia. Nah, ini berlawanan dengan status perwira itu. Orang yang meletakkan statusnya tapi tidak mampu mempertahankannya, itu menipu dirinya sendiri. Belagak kaya padahal orang lain yang kaya. Belagak perilaku kayak jenderal padahal dia cuma tetangga jenderal. Peniru-peniru. Copy paste, KW. Jadi orang yang sok-sokan tuh KW semua. Padahal gitu-gitu aja sih hidupnya. Tapi orang yang rendah hati seperti perwira Kapernaum ini, dia memohon kepada Tuhan. Dia panggil Yesus, Tuhan. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Berarti orang ini punya kasih. Dia bicarakan detail. Yang lalu kita bicara bahwa hidup harus detail. Dia pelajari. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tanpa detail, tidak ada rasa, saudaraku. Jadi kalau punya teman, cuma sekedar lewat, ya kamu jangan kasih rasa. Orang cuma sekedar lewat. Semua harus detail.
Detail itu kenal lebih dalam. Segalanya lebih. Yang namanya meneliti. Itu detail. Mempelajarinya. Supaya nampak yang sebenar-benarnya. Sehingga perwira Kapernaum ini dengan rendah hati memohon. Orang kalau rendah hati itu menerangkan semuanya. Nggak cuman, ya udah, gua ngomong A, lu mesti ngerti deh. Gak usah banyak tanya lah, jangan ngebacot lah. Cerewet, rewel. Gitu. Nggak begitu, saudaraku. Kalau dia ngomong panjang lebar, nggak begitu. Karena si yang ngomong ini rendah hati. Berbagi pengetahuan atau memberitahu keadaan sebenar-benarnya. Karena semakin banyak bicara, semakin banyak yang bisa kita cek. Jadi orang kalau cuma sepotong, itu banyak nipu. Karena nggak ingin diketahui sesungguhnya keadaannya. Nggak terbuka, nggak jujur pasti hidupnya. Walaupun Alkitab berkata, banyak berkata-kata, banyak salah. Tapi konturnya kemana? Kontekstualnya kemana? Kalau orang jujur, pasti menceritakan lengkap. Sehingga perwira Kapernaum ini jujur, saudaraku, sama Yesus. Detail dia. Ayat selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wih, gila lu. Yesus luar biasa nih. Wih, murah banget. Hati-hati. Jangan dipikir Yesus murah hati itu murahan ya. Banyak jebakan Batman tuh. Yesus ini mengeluarkan sesuatu dari kita ketika dia lakukan sesuatu. Yesus lakukan satu perkara, itu yang dia tuju 1000 perkara, saudaraku. Yang saya kenal Tuhan seperti itu. Ketika dia mulai membicarakan perkara saya yang lalu, itu dia bongkar semua itu. Saya melakukan satu perkara, dia bongkar 1000 perkara sama saya. Cuma satu perkara saya tanya itu. Kenapa bisa gini Tuhan kasus ini? Dia bongkar 1000 perkara itu. Jadi kalau muka ditempeleng nih, kanan kiri, atas bawah, belakang depan nih, tempeleng semua sama dia. Salahnya. Tapi kalau muji, cuma satu. Saya kesaksian sedikit. Saya sedang berdoa untuk pelayanan yang sudah saya selesaikan, yang belum juga terselesaikan, tapi dianggap selesai sama Tuhan. Dan saya merasa terbeban, saya tidak melayani dengan baik. Terlalu banyak koreksi di dalam, terlalu banyak. Bagi saya itu sesuatu yang tidak seperti biasa pelayanan, yang hasilnya terbaik. Lalu dia berikan saya penglihatan. Pertanyaannya bukan hari ini, tapi dia jawab hari ini. Dia bilang gini, teman. Seakan-akan dia bicara dengan malaikat itu. Aku cuma kasih lihat lalu dengar. Dia cuma bilang gini. Yang dilakukannya itu terbaik. Baik. Jadi seperti ujian, makalah. Dia lihat saya kerjakan, oh ini baik, terbaik nih. Bagus ini. Cuman banyak dicontreng sama dia. Dapat nilainya A, tapi banyak harus direvisi. Salah satunya kasih, sabaran. Udah saya tahu sudah tujuan kemana, udah. Udah jangan banyak ngomong deh Tuhan, tahu aku deh. Dia jawab, yang saya kerjakan baik, dapat nilai A. 1 tahun di Palangka. Dia kerjakan terbaik. Kayak ngomong sama seseorang, saya tahu dengan malaikatnya mungkin. Dia kerjakan terbaik. Tapi habis itu saya dilihat kertasnya, papernya itu, dicontreng. Apa maksudmu Tuhan? Ya kamu kerjakan tuh habis-habisan, terbaik. Aku tahu, aku kasih nilai terbaik A buat kamu. Tapi kurangmu di sini. Tuhan tuh berikan data yang lengkap. A, B, C, D. Jadi ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Jadi kalau orang cuma ngomong baik, itu jebakan Batman, saudara. Tapi kalau ngomong buruk aja, itu akan menjatuhkan kamu. Harus ada reward and punishment. Tuhan selalu begitu. Nah, ini si perwira ini dapat jebakan Batman nih. Aku akan datang menyembuhkannya. Woi, diberkati, woi kepala gede, tempeleng, hilang duitnya semua, utangnya gede. Naik jabatan nih, woi sibuk nih, nggak melayani nih.
Ya, kerja rame ini nggak melayani, tempeleng, sakit puluhan tahun nggak bangun-bangun. Bahkan dagingnya busuk. Ayahnya teman saya. Saya cuma tanya begini loh, tiba-tiba ngomong, dulu papamu melayani? Oh iya Pak, dia ke desa-desa bangun gereja dia. Gila dia. Pakai duit, dia datang sendiri dan sebagainya, dia pelayanan. Terus ya jabatannya bagus Pak, naik. Terus nggak melayani. Diranjang, dagingnya aja bau busuk saudaraku. Bertahun-tahun itu. Hati-hati. Jebakan Batman-nya Tuhan, hati-hati. Apa yang kamu miliki itu hati-hati. Nggak semudah itu Tuhan. Ingat, Tuhan itu murah hati. Tetapi dia tidak Tuhan yang murahan. Mahal harganya Tuhan itu. Kenal Tuhan itu mahal. Mau Tuhan itu mahal. Tahu satu potong Tuhan aja itu mahal harganya. Itu pun masih dikoreksi. Habis-habisan setahun masih ada dijungkir balikin sama dia. Udah jungkir balik masih dijungkir balikin. Udah muntah-muntah tetap aja. Kaki diangkat ke atas, kepala di bawah. Tetap aja diketruk gini saya. Suruh keluarin semua. Barang-barang dia tuh yang nggak selesai. Bayangin. Tapi nilainya bagus. Reward and punishment. Hidup itu adalah penghakiman buat kita. Dapat keuntungan juga dapat kerugian. Mana yang lebih besar aja? Gandum sejupa, harga sedinar. Semua ada timbangannya, ada ukurannya Tuhan. Itu saudara. Tapi hari ini saya tidak bicara ukuran. Saya akan bicara tentang yang namanya iman. Dari seorang perwira Kapernaum yang rendah hati. Ayat 7 mengatakan, Tuhan langsung responi. Dia ada cerita dengan detail. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bayangin. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini mencakup banyak tentang karakter orang ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Gile lu, orang diundang pelayanan aja nggak mau. Sinting orang itu. Ini perwira punya rumah bagus loh. Bisa khotbah, nggak mau suruh khotbah lagi. Suruh melayani di gereja, nggak mau. Walaupun kamu punya alasan. Saya punya alasan, saudara. Setiap orang punya alasan. Bisa bilang tidak. Tetapi, yuk kita belajar. Saya selalu berbicara ya atau tidak dengan pasti. Tetapi saya sisakan 20% buat Allah bicara. Jadi kalau Allah bicara, membatalkan semuanya, tidak setuju, ya batal total. Kalau dia setuju, cepat dijalankan sama saya. Gaspol sudah. Tapi kalau revisi, ya udah revisi dulu. Itu orang yang rendah hati sama Tuhan. Walaupun nggak enak, situasi nggak enak. Siapa yang nggak pernah kecewa sama Tuhan? Siapa yang nggak pernah marah sama Tuhan? Seluruh hamba Tuhan di Alkitab kena semua. Termasuk Elia, termasuk Musa, termasuk Abraham. Semua pernah marah sama Tuhan, pernah berbantah sama Tuhan. Tetapi jauh di dalam hatimu, batu karang itu loh. Imanmu apakah masih hidup? Kau boleh lari sampai ke ujung bumi. Karena Daud mengatakan, ke dunia orang mati aku bawa ranjangku, kamu ada. Ke atas langit pun kamu ada. Kemana aku harus pergi, Tuhan? Orang Kapernaum itu, Tuhan mau datang. Dia bilang, jangan Tuhan, gak layak aku ini. Ini orang terhormat. Tapi kerendahan hatinya sama dengan orang tidak terhormat. Silakan jawab deh, saudara. Cerita Alkitab yang mana itu? Yang sangat rendah hati sama Tuhannya. Petrus saja gak rendah hati. Sampai dimaki iblis. Nyah kamu dari hadapanku iblis. Tuhan kamu gak boleh mati deh. Ada seorang perempuan yang terkenal berdosa di sebuah kota. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Dan perempuan itu datang mengelap kaki Yesus dengan membasahi memakai air matanya. Itu loh. Wah, Tuhan tuh terjamah banget. Bukan Tuhan aja yang bisa menjamah kita. Kita bisa jamah hati Tuhan, saudaraku.
Terjamah banget sampai dia itu komplain sama murid-muridnya. Aku masuk itu kamu enggak kasih air putih, akhirnya enggak. Perempuan ini meminyaki rambutku, kakiku dibasahi air mata, dilap dengan rambutnya. Sama dengan perilaku Kapernaum ini. Orang beriman itu rendah hati. Jadi mereka yang tidak rendah hati itu tidak beriman. Coba kena masalah, datang lagi sama Tuhan, nangis sudah. Mana imannya? Ketika kamu beriman, datang sama Tuhan tegak berdiri kok. Saya ini tegak berdiri, babak belur saudaraku. Pelayanan itu. Akhirnya Tuhan jawab, baik, nilaimu terbaik. Dalam bentuk saya, bukan disamarkan ya. Jadi saya beberapa persoalan itu saya selesaikan, persoalan ini, baik, lulus kamu ujian ini. Sebagai gembala, dia bicara itu. Apaan lulus Tuhan, model gini gembala apa, gembala sapi kali. Saya orangnya biasa aja sama Tuhan itu. Terus kasih contreng sama dia. Apa contreng katanya? Kasih kesabaran. Oh ya, memang aku salah sih itu. Ya ampuni aja Tuhan. Ampuni semua kesombonganku. Itu orang beriman. Datang gak apa-apa sama Tuhan. Tapi kalau orang sombong, tidak. Semua tidak. Semua dipilih. Semua diteliti. Hamba perwira Kapernaum ini tidak meneliti. Dia merasa dirinya tidak layak. Perempuan yang yang terkenal berdosa di sebuah kota, ketika Yesus makan di rumah orang Farisi, dia datang, dia urapi kepala Yesus dengan minyak narwastu, kakinya dilap pakai rambut. Bayangin di depan orang itu banyak. Dan orang Farisi bilang, kalau dia seorang nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Maka dia bilang terhadap Simon, di sini nama Tuhan tuh. Anak Tuhan yang sombong-sombong tuh, dengar khotbah tuh, apaan sih? Gak ngerti kalau dia tuh sedang diincar sama Tuhan. Saya punya pengalaman diincar, saudaraku. Enak aja jalan. Sekali tempeleng datang, kejungkal saya. Betul-betul kejungkal, saudaraku. Saya ada pribadi pendapat nih. Tuhan tuh suka mengumpulkan berkas. Berkas gandum, berkas lalang. Yang lalang dibakar. Kesalahanmu dikumpulkan kok. Satu hari dibakar kamu sama dia. Supaya kamu bertobat. Yaitu ngerti kesalahan. Perwira ini luar biasa. Orang rendah hati itu terkadang itu muncul sebuah kebaikan yang dia sendiri tidak rekayasa, saudara. Orang sombong itu enggak bisa. Selalu tidak dan selalu mikir dulu. Perwira Kapernaum itu tidak mikir loh. Loh Tuhan jangan, aku enggak layak loh kamu datang rumahku. Wih, dia betul-betul pada Yesus tinggi banget. Yang kedua, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lu gila lu imannya kayak begitu loh. Lihat Thomas Didimus, 3,5 tahun. Kalau aku tidak mencocokkan di namanya tangannya berlobang, nggak percaya aku. Sampai Yesus datang, cocokkan tanganmu deh supaya kamu percaya. Berbagai orang yang tidak melihat tapi percaya. Yesus kasih pesannya itu. Perwira ini nggak melihat tapi percaya. Orang rendah hati itu pasti punya iman. Jadi orang beriman itu pasti punya rendah hati. Bukan iman dibangun oleh sombongan, itu keyakinan. Sok yakin aja dengan diri. Oh, hancur kamu. Tinggal dikumpulin aja berkasnya sama setan. Saudara, saya beritahu saudara. Orang gila yang kerasukan, itu sudah lama kerasukan. Perempuan kerasukan, itu sudah lama kerasukan. Iblis diam di dalam diri saudara itu lama. Dia belum bergerak. Dia tunggu waktu yang tepat, baru dia bergerak untuk menjatuhkan saudara. Ketika Tuhan bekerja, dia diam. Ketika kamu merasa kuat, di situ kamu akan jatuh. Ketika kamu merasa yakin diri, dijegal iblis, pasti jatuh. Ada seorang temen nih, wih sok kayanya luar biasa nih, hidupnya makmur. Wih, orang elit kumpulannya. Ngomongnya Inggris terus tuh. Dia nggak berasa kalau sombong.
Hitungannya Tuhan beda, ukuran Tuhan itu beda. Dan iblis selalu minta izin Tuhan ya. Apapun dia akan kerjakan kita minta izin loh. Kisah Ayub baca deh. Jegal iblis satu kali. Sampai ngomong gini, kenapa saya begitu bodoh bisa ditipu? Dan gedenya duitnya ajubila saudaraku. Itu gantung diri lebih baik itu. Bukan karena goblok, bukan karena bodoh. Imanmu yang hancur. Sombong. Anggap Tuhan remeh, anggap pelayanan remeh. Dengar khotbah nggak aktif. Semua nggak ada. Doa cuma sekedarnya. Sibuk. Karena matanya tertancap pada hal di luar Tuhan. Mungkin pekerjaan, mungkin uang, mungkin pacaran. Mungkin barang, mungkin hobi, apa saja. Kamu tidak akan pernah punya iman yang rendah hati. Tapi orang gitu sok yakin loh. Itu banyak kena itu. Itu sindrom orang yang baru berhasil. Belum matang kekayaan dia. Belum matang kemampuan dia. Orang kalau sudah matang, itu sudah digodok, udah direbus, udah digoreng, udah dibakar matang. Udah remuk deh. Tapi perwira Kapernaum ini enggak loh. Terkadang orang yang baru cuma dengar Tuhan, itu jauh lebih baik orang-orang yang sudah lama mendengarkan Tuhan. Termasuk yang bergaul karib dengan Tuhan. Sampai Musa ditolak masuk tanah perjanjian. Enggak dengar-dengar Tuhan dengan baik lagi, hati-hati mendengar suara Tuhan. Musa itu gimana kurang taat, gimana kurang setia 40 tahun di padang gurun. Enggak pernah bikin kekayaan. Tempeleng sama Tuhan di akhir hidupnya. Suruh ngomong sama batu, mukul. Kamu enggak menghormati aku depan umat. Plak! Enggak boleh masuk. Untung Musa itu orangnya sama Tuhan cinta, setia. Dia apain aja mau. Enggak persoalan kok. Enggak ada protes. Ayo naik atas gunung Nebo. Kamu lihat dari ujung sini. Itu akan dimiliki umatku. Loh, dia aja nggak boleh masuk. Anak aja punya jabatan, tetap orang Lewi biasa. Gak dapat apa-apa Musa itu. Kerendahan hatinya berbeda. Tapi sikapnya terhadap Allah, dia bukan seperti perwira Kapernaum, bukan seperti perempuan yang terkenal berdosa. Orang sucinya Tuhan, pelayan Tuhan, yang namanya Musa. Itulah fakta hati-hati orang yang percaya kepada Yesus. Yang menganggap dirinya orang beriman. Kita belajar dari perwira Kapernaum. Ayat selanjutnya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa hubungannya? Yesus kok nggak boleh datang? Dia terangkan kayak berputar. Karena dia ingin bulat menyampaikan isi hatinya. Orang kalau nggak menyampaikan isi hatinya bulat, itu seorang penipu. Dia punya tujuan sesuatu yang kurang baik buat kamu. Sembunyi-sembunyi. Ya. Saya ngalami banyak, saudaraku. Tiba-tiba di chatting nih. Gadis cantik Buddha, bukan. Janda Bahenol, bukan. Kangen sama bapak, aku kangen. Gile lu. Hatiku hancur. Makan yuk, Pak. Akhirnya, yes okay. Kemudian segini. Datang nih. Bukannya karena kangen. Tapi karena hal yang lain. Sana saya betul-betul gubrak, saudaraku. Masalahnya bukan hal yang lain dia lakukan. Nggak masalah buat saya. Tipu dustanya gila lu. Ngomong kangen lu. Tapi dia lakukan yang lain. Ketemu saya dia lakukan yang lain. Ini orang lidah berjabang dua persis seperti ulang. Bukan pedang bermata dua, saudaraku. Hati-hati. Iblis dengan setan itu cuma beda selembar rambut tipis. Demikian juga setan dengan malaikat tipis. Karena setan itu dari malaikat. Iblis itu pemimpinnya malaikat pujian.
Benci dan cinta selebar rambut. Tapi besaran cinta atau kecilnya cinta menentukan benci atau tidak. Jadi orang-orang yang membenci karena cintanya memang terlalu tipis, saudara. Dan itu membutuhkan ujian. Nah, perwira ini terangkan. Karena dia jujur, dia rendah hati, dia ingin bulat. Bagaimana bulatnya dia. Rendah hatinya dia, imannya dia. Dan kasihnya. Kita lihat kasihnya. Bulatnya di mana? Tadi dia detail menerangkan tentang karyawannya, hambanya, yang lumpuh, sakit, menderita. Coba kita periksa, betul nggak dia ngomong? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Yesus sampai heran. Kalau kita naikkan pujian, heranlah Tuhan tuh itu luar biasa. Kalau bersaksi, puji Tuhan luar biasa Tuhan itu biasa. Kalau manusia berterima kasih sama Tuhan itu biasa. Tapi Yesus ingin membuat dia heran seperti perwira ini. Perbuatanmu yang mengherankan dia. Itu dia tunggu. Karena itu cuma dari satu hal yang Tuhan tidak miliki. Seluruh yang ada di alam semesta termasuk manusia, termasuk hidup manusia, punya Tuhan semua yang beri. Tapi ada satu kamu yang memilikinya, bukan Tuhan lagi. Yang namanya hati. Yesus tuh heran lihat hati perwira ini. Yesus tuh heran terhadap namanya perempuan Sirofenesia yang sangat merendahkan diri ngomong, anjing pun patut dapat remah. Enggak masalah Tuhan. Jadilah sembuh itu. Heran Yesus itu. Jadi kalau Anda ingin jawaban yang langsung dan pasti dari Tuhan, buat Tuhan terheran-heran dong. Jangan standar manusia yang lain, manusia duniawi. Melayani, ngasih duit banyak, itu karena duitmu banyak. Nggak ngurangin, apalagi lu diberkati Tuhan dilipat gandakan kembaliannya. Tapi kalau memberi diri menderita, itu mah lu sendiri yang datang. Nggak dikembalikan, mana ada menderita dikembalikan? Mana ada kecepit kursi, terus kakinya buntung, dikembalikan kakinya? Nggak ada. Itu namanya pengorbanan. Hari ini kita perjamuan kudus. Salibnya. Mana ada Allah Bapak kembalikan itu yang namanya parut itu. Daging yang tercabik-cabik di punggungnya. Lambung yang ditusuk. Kepala yang penuh dengan namanya duri. Muka yang bengep semua dipukulin. Mana kembali? Tangan berlubang paku mana kembali? Nggak ada. Penderitaan karena melakukan sesuatu, bukan memberi. Itu yang membuat Tuhan heran. Itu yang dihargai sama Tuhan. Perwira Kapernaum itu betul-betul indah sekali melompati namanya jebakan Batman dia. Indah sekali dia terbang. Seperti lompat galak gitu. Melewati itu. Dengan sederhananya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dipamerkan sama Yesus. Ya kamu gimana bisa? Kamu tidak pernah membuat Tuhan heran. Gimana bisa dipamerkan? Kepandaian nggak seberapa, minta sana, minta sini. Utang sana, utang sini. Kalau kamu lakukan itu, ya tipu sana, tipu sini. Kamu membuat heran iblis. Itu benar saudaraku. Coba masuk ke neraka, tanya iblis. Nanti kan saudara nggak bisa balik. One way ticket itu. Iblis ngomong gini loh. Heran kamu ya. Kenapa kamu lebih jahat dari saya? Kan gitu. Manusia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Saya berbuat jahat terhadap mereka. Karena saya dihukum oleh Allah. Tapi kamu, manusia berbuat baik kepada kamu. Kamu berbuat jahat kepada dia. Kamu lebih dari saya. Baik, sekarang aku menyembah kamu. Gitu saudaraku. Itu benar itu. Orang-orang kalau perilaku jahat nggak ada dihalangi sama setan. Tuhan tidak akan menghalangi kamu.
dikumpulkan berkas-berkasnya, lalu dibakar kamu sama dia. Seperti ayahnya teman saya. Busuk dagingnya, nggak mati-mati. COVID itu loh, bisa lewat. Dokter geleng-geleng, saudaraku. Nggak bisa sembuh. Diranjang terus. Dan doa yang saya doakan dia, aduh puji Tuhan, habis didoakan pestermu, aku ada kelegaan, enak, nyaman. Ya cuma itu aja, ya urapan air manisnya Tuhan yang dia terima. Tapi tetap aja busuk dia. Nggak bisa ngapa-ngapain dia, sampai sekarang. Air matamu tidak bisa membalas kebaikan. Perbuatanmu itu yang membalas kebaikan. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Itu Tuhan tuh heran. Tuhan berbuat apa-apa, ini perwira ini luar biasa rendah hatinya. Sampai heran. Aku mau datang, aku mau berbuat baik. Dia merasa gak layak loh. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Halo. Saya kasih tahu saudara, ada yang pesan sama saya. Bapak kalau nyanyi jangan banyak, satu bait aja. Saya ngerti kok, maksudnya itu ngerti. Enggak tersinggung saya itu. Saya belajar rendah hati seperti perwira Kapernaum, saudaraku. Ada pesan sponsor di balik layar. Behind the scene. Aku berkata kepadamu, dipamerkan, Tuhan ngomong langsung. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dari awal saya bicara bahwa perwira Kapernaum ini melebihi daripada orang-orang percaya. Kadang orang yang belum mengenal Tuhan itu punya iman, punya kerendahan hati, gampang disentuh Tuhan, gampang Tuhan buat heran. Orang baru itu selalu rajin sama Tuhan, nggak disuruh udah dia lakukan. Tapi semakin lama, semakin kurang ajar dia sama Tuhan. Karena ukurannya besarnya cintanya sama Tuhan. Yang namanya karakter cinta. Elia, Musa. Kalau Abraham cintanya sama Tuhan luar biasa. Tapi terhadap manusia amburadul dia itu. Kalau Musa sama Tuhannya amburadul. Ada sombongnya dia sama Tuhan itu. Elia sama, angkuh. Ketika Elia lari dari Ahab. Yaitu mau dibunuh sama Isabel, istri Ahab. Dia lari ke gua. Dia protes sama Tuhan. Saya juga gitu, saudaraku. Jadi jangan tertuduh. Pembicaranya nih, iya ini pedang bermata dua. Itu saudara baru tertusuk, ini udah masuk dalam ke sini nih. Udah berdarah dari tadi nih. Gua ngomel tuh sejak cuti sampai hari ini. Protes terus setiap hari. Maka hatiku tidak pernah dikasih enak. Dikit dicicil sama dia. Tuhan jahat. Seru saudaraku. Karena dikatakan Abraham itu sahabatnya Tuhan. Musa itu sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat bisa berkelahi. Tapi berkelainya caranya gimana? Tuhan itu dongkol gitu loh. Ya biarin aja. Tuhan kan punya perasaan seperti aku. Kita kan serupa dengan dia. Kita tuh sama. Cuma Tuhan tidak ada dosa. Gitu. Sampai kalau saya kesel gini. Salahmu sendiri menciptakan orang kayak aku. Kan kamu yang ciptain. Kamu bentuk 28 tahun. Yang monggo aja. Terima aja apa adanya aku. Wih, kan karepe dewe saudaraku. Gak peduli saya ini kalau udah marah. Maklum. Pemarah. Tanya teman-teman yang di sini. Jangan jawab. Lanjut ayatnya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Ini dahsyatnya saudaraku. Coba gara-gara nih orang sederhana perwira Kapernaum yang nggak kenal Yesus. Gara-gara dia minta Yesus datang menyembuhkan hambanya yang sakit. Jadi aja kita kena serempet, kena tempeleng deh. Nggak ada urusannya. Tapi yang dimarah siapa? Bukan Tuhannya.
Yang manusianya dimarah sama dengan seperti yang dikatakan Yesus. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Teman saya itu meratap, saudaraku. Tempeleng sama Tuhan dia. Itu masih belum kelar loh sombongannya. Bahkan sebagian lebih gila lagi dari dia. Kenapa? Karena Tuhan dipandang sepele. Pelayanan Tuhan dipandang enteng. Suara Tuhan pandang enteng. Berkomunikasi, bergaul karib dengan Tuhan pandang enteng. Kecuali kalau kamu cari duit, cari kerja yang memang kamu tujukan untuk memberi kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, itu beda, saudaraku. Seringkali saya tidak bisa doa banyak dalam kurun waktu tertentu. Seperti tulisan Smith Wigglesworth, Tuhan tidak pernah memberi aku lebih daripada setengah jam untuk aku berdoa. Karena jadwalnya padat pekerjaan dia, pelayanan dia. Dia seorang penginjil yang tidak bekerja, saudara. Luar biasa dipakai Tuhan. Bangkitin orang mati 14 kali. Istri mati bangkitin, tetangga mati bangkitin. Saudara. 14 kali. Tuhan tidak pernah memberi kesempatan kepada aku untuk berdoa lebih dari setengah jam. Tetapi tidak pernah lebih dari setengah jam hatiku berdoa kepada Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan. Oh, ini dipanggil pelayanan aja nggak mau. Udah gila iman ini. Udah nggak benar nih. Saya berani ngomong gitu. Seringkali saya berkomunikasi dengan istri. Ya karena kan sehari-hari sama istri saya ini. Saya cuma ngomong gini loh. Si A itu kurun waktu 2 tahun. Jungkal dia. Si B ini sekian. Si ini 7 tahun. Si ini gini. Benar, saudara. Rata-rata benar. Hikmat dari roh analisa itu diberikan oleh Roh Kudus. Untuk kamu belajar. Saya lihat gini. Wah, nggak lama ini. Dia kena ini nanti. Seringkali teman-teman saya, itu saya peringatkan. Tapi kalau mereka sudah punya sesuatu, sudah mendapatkan sesuatu, sudah merasa memiliki sesuatu, sudah gaya dengan sesuatu, nggak bisa diperingatin, saudara. Kabur. Karena kesombongan. Marah. Karena memang angkuh. Nggak bisa lagi dikasih tahu. Tempeleng sama Tuhan. Ratap dan kertak gigi. Benar-benar meratap kan. Tempeleng sama Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan. Karena keangkuhan. Karakter berlawanan dan perwira Kapernaum. Yang rendah hati. Yang kasih. Yang iman. Ayat selanjutnya. Saya berusaha selesaikan. Tapi kalau tidak selesai saya akan sambung di Rabu atau Minggu depan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Pertama Yesus tuh heran, saudaraku. Terus dia pamerkan. Terus, ya udah jadi aja. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hamba perwira itu. Tapi dari semua yang kita baca ayat ini, yang pertama, yang boleh kita ambil kesimpulan, perwira ini berjeri lelah kepada orang yang hina. Gimana gak kasih itu? Perwira ini sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cuma untuk seorang hambanya yang hina. Gimana gak kasih itu? Halo. Dan perwira itu percaya kepada Yesus. Jadi, bukannya menyingkirkan orang yang mesti bawa Yesus datang. Senang Yesus diseret-seret, hamba Tuhan kasih makan, kasih duit, supaya dekat. Didekat-deketin, dibaik-baikin supaya dekat. Setelah disembuhkan gimana? Dan artinya kok hamba Tuhan itu kok. Deketin hamba Tuhan konseling. Lalu belajar hamba Tuhan itu kaya. Nggak ada artinya kok hamba Tuhan itu kok. Sebagai seorang pastor 28 tahun saya ini melayani Tuhan. Tahu karakter kejahatan manusia. Karena bidang saya memang di situ. Tuhan selalu bawa pada karakter yang benar, karakter yang salah. Yang lebih banyak yang diberikan. Karakter yang salah.
Oke, kita masuk pada kitab selanjutnya. Tolong dibukakan. Sebelum kita bacakan kitab Yohanes, kita naikkan pujian lagu yang ketiga saya minta. Mari, teman-teman PAW, kita naikkan pujian kembali kepada Tuhan. Baik, kita akan kembali naikkan pujian kita dan nantinya kita akan lanjutkan lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Abraham Renri. Mari kita naikkan pujian kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Yesusku, Kau Rajaku. Haleluya. Kami kembalikan kepada pastor, silakan. Pujian yang indah sekali. Sulit saya itu mengangkat tangan kalau pujiannya nggak naik ke hadirat Tuhan, saudaraku. Saya selalu ingin berusaha jujur dalam hidup ini. Masa di hadapan Tuhan nggak jujur? Ada orang yang penting angkat tangan aja. Enggak, kalau saya nggak mau. Lebih gila lagi saya, saudara. Masuk tempat ibadah, nggak ada hadirat Tuhan, tinggal pulang mas saya. Ya berusaha jujur lah. Ya memang ada teman-teman yang mengatakan bahwa kita harus berhikmat. Ya boleh. Tapi kalau saya enggak. Berusaha menjaga kejujuran. Karena awalnya saya orang yang ya paling banyak bertipu muslihat. Gitu. Jadi kalau mengenal Tuhan, ya berbalik aja dari tipu muslihat. Tidak usah pakai tipu muslihat deh. Muslihat tipu aja. Maksudnya kan dibalik gitu saudaraku. Ayo kita masuk kitab Yohanes sekarang. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kenapa berbeda, saudaraku? Saya juga nggak tahu, tanya bagian teologi ya, saudaraku. Jangan melewati patoknya Tuhan, jangan melewati batas, jangan sok. Nah, saya nggak belajar teologi ya, saudara. Ya nggak ngerti kenapa sebut anak. Kita pelajari imannya aja. Karena ada beberapa cerita yang tidak sama tulisannya. Padahal itu menceritakan tentang orang yang sama. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat selanjutnya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Dia minta loh, ditulis sama Yohanes. Saudara. Nah, kitab Yohanes itu bukan Yohanes yang tulis. Saudaraku. Itu Markus yang tulis. Muridnya Yohanes. Saudaraku. Kalau saya nggak lupa ya. Gitu. Jadi dia bercerita. Gitu saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Dikoreksi loh sama Yesus loh. Tadi jebakan Batman. Sekarang dipancing sama Tuhan. Kita balik ke ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ini orang sombong banget. Tuhan disuruh-suruh, oh banyak itu. Tuhan berkati kami dong, Tuhan gini dong. Wani piro. Tuhan itu Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Halo. Berilah, maka kamu akan diberi. Nggak bisa, sesat itu, saudaraku. Beri dulu, baru diberi. Kata siapa? Halo. Tuhan banyak, pekerja sedikit. Saya diingetin itu sama Tuhan. Kenapa? Orang memberi kalau punya. Kalau nggak punya, nggak mau memberi dia. Itu orang yang normal. Nggak mau buat Yesus heran. Di kitab Matius kita belajar membuat Yesus heran. Ayat 48. Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Koreksi sama Tuhan, dipancing sama Tuhan. Ayat 49. Pegawai istana itu berkata padanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dipaksa. Berapa banyak saudara memaksa Tuhan? Itulah akibatnya saudara meninggalkan pelayanan. Meninggalkan Tuhan, sadar tidak sadar, saudara sudah namanya bergeser karena permintaan. Suatu hari saya akan terangkan di mana namanya hanyut di dalam permintaan. Maka Yesus memberi contoh.
Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Tadi saya ditawarin Tuhan, saudaraku. Sedikit kesaksian saya tambahkan. Kamu mau seperti ini atau seperti ini? Saya cuma bilang, ya gimana kehendak-Mu aja. Kamu yang pilih deh. Yang satu enak, yang satu kurang enak. Gitu. Akhirnya diberi apa? Yang kurang enak. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Tapi dikasih jadwalnya sama Tuhan. Ini, gini. Nanti saya minta peneguhan Tuhan benar-benar pas waktunya baru saya akan cerita kembali. Apa yang Tuhan ngomong hari ini sama saya. Karena ada yang berdoa. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ayat 51. Ketika yang masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Coba tadi ayat 48 sih. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Beda nggak dengan perwira Kapernaum? Berbeda. Ini pegawai istana, saudaraku. Tapi dalam perikop yang sama. Berarti perwira ini pegawai istana. Satu sisi Tuhan bicara, bagaimana Tuhan puji, sehingga Tuhan lakukan hal begini-begini. Tapi satu sisi Tuhan koreksi melalui kitab Yohanes. Itulah maksud saya utuh Tuhan itu bicara reward and punishment itu di sana. Semua manusia itu ada keburukan dan kebaikannya. Cuman harus ditimbang sama Tuhan. Musa dihukum nggak boleh masuk tanah perjanjian. Belum. Elia pelayanan pada raja-raja berhenti. Daud sama, sakit di masa tuanya. Besok saya akan bicarakan Hizkia. 6 pasal saya akan bahas Hizkia. Lengkap, utuh Hizkia. Entah berapa episode itu relinya nanti. Ayat 49. Ayat 54. Dan itu tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea ke Galilea. Oke? Yang pertama, Yesus memberikan reward. Yang kedua, Yesus koreksi. Kalau kamu tidak lihat tanda mujizat, kamu nggak percaya. Walaupun akhirnya perwira itu percaya, seluruh keluarganya percaya. Kitab yang ketiga, kita bicara di kitab Lukas. Kita pelajari kitab Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat selanjutnya. Di situ ada seorang perwira menyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Betul kan? Diterangkan kitab Matius oleh kitab Lukas. Ayat selanjutnya. Ini tabib ya, tabib Lukas ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perwira itu melalui orang lain. Ayat keempat. Ini jauh lebih sombong lagi nih. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Perwira Kapernaum nyuruh tua-tua Yahudi nih. Pangkatnya tinggi banget. Tua-tua Yahudi aja bisa disuruh. Terus dia nyuruh Yesus. Gila lu orang kaya. Hei. Lu orang pangkat. Hei. Hamba Tuhan. Yang punya jabatan pelayanan. Seringkali nyuruh Tuhan, buat ini, buat pelayanan gede, Tuhan buat ini, Tuhan ini, Tuhan buat ini. Inilah tipenya. Nggak seperti perwira Kapernaum di kisah yang pertama di Matius. Nggak layak kamu datang ke rumahku, jangan nggak pantas Tuhan, aku nggak pantas dapat kunjunganmu. Kamu ngomong aja pasti sembuh. Tuhan heran. Dua kisah ini berbeda lagi, saudaraku. Anda yang mana?
Jawab sendiri sudah. Ayat kelima. Sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Utang budi nih, tua-tua Yahudi nih. Rela Yesusnya disuruh. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Doakan Pak ini ya. Wah, doakan sudah. Saya punya pengalaman yang pahit, saudaraku. Suatu kali ada seorang ibu menelpon saya untuk anaknya yang ada di Bali. Pak, tolong dong doain anak saya itu jual tanah. Kalau laku, supaya laku Pak, karena di bawah sutet. Gitu. Kurang laku Pak, nggak laku, bukan kurang laku. Terus saya diajak ke Bali nih. Diajak ke Bali makan sama anaknya. Lalu anaknya bilang, bla 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 cerita. Lalu setelah itu anaknya chatting sama saya nih, laki-laki anaknya. Tuh, mereka usaha di Bali. Ibu ini orang kaya di tanah Jawa dia. Nah, saya cuma mengingatkan dia, jangan lupa memberi persembahan ya, jangan lupa perpuluhan. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan buat laku, ya. Oh iya Pak, pasti Pak. Betul-betul laku tanah itu, saudaraku. Saya dikirimin 17,5 juta apa 35 juta. 30 bagi 2 atau berapa gitu, saudara. Saya dikirimin. Terus saya jadi nggak enak, saudaraku. Nah, maksudku ngingetin itu bukan tuh diberi kepada aku karena bukan jemaatku. Tapi dia kirimin ke aku. Oh, ada rasa salah saya. Nggak pingin saya ngomong itu lagi sudah sampai sekarang. Itu. Saat itu saya tidak ingin kembalikan karena jumlahnya cukup besar, lumayan saudaraku. Nah, sisi baik, sisi buruk. Ya Pastor Abraham Levy ini manusia saudaraku. Otaknya ngitung duit, lumayan lah, ya udahlah. Sekali ini salah ya Tuhan, dah masuk kantong deh. Udah masuk rekening, udah digembok, dikunci, udah cemplungin ke laut yang paling dalam di dunia. Gak bisa keluar lagi Tuhan. Bercanda saudaraku, tapi memang saya tidak kembalikan. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, ini mulai nyenggol nih, Matius nih. Ternyata ada fasenya. Orang itu sombong, tapi ketika tahu Yesus, dia mulai rendah hati. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara direndahkan orang lain, ditiadakan orang lain, dijatuhkan orang lain, santai aja. Yesus terus berkarya tuh. Nggak mundur Yesus. Jadi kalau kamu direndahkan, kamu mundur. Pengecut banget. Kupret kamu ini. Jangkrik itu ngerik. Tapi kalau ada makhluk yang lain, kabur dia. Jangan begitu dong. Punyalah keberanian di dalam Tuhan. Berkarya terus. Karyamu yang akan berbicara. Ayat selanjutnya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat selanjutnya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini tabib Lukas yang tulis. Lebih teliti dia. Ayat selanjutnya. Persis dalam kitab Matius. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia. Ini bedanya. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Maksudnya kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ayat 10. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Jadi, kitab yang namanya kitab Yohanes itu ada di tengah, saudaraku. Kitab Lukas menerangkan dua kitab ini. Yang dikatakan, jam berapa dia sembuh? Oh, persis ketika Yesus ngomong. Tetapi, dia nyuruh orang. Jadi kronologis tiga kitab ini ternyata benar. Awalnya orang ini, perwira ini nyuruh orang. Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal Tuhan, dia punya sikap yang salah kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang tidak kenal saudara dianggap busuk, dianggap salah, dianggap begini. Wah, semua cerita itu. Telan aja. Seumur hidup saya kenyang saya dengan hal itu. Tetapi,
Orang-orang yang mengata-ngatakan orang lain, belum tentu dia pandai juga berkarya. Dia cuma pandai berkata-kata, saudara. Sehingga ketika kita tetap berjalan bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan, dibentuk Tuhan semakin rendah hati seperti perwira Kapernaum, yang merasa tidak layak Tuhan pakai. Kalau bahasa saya, Tuhan, banyak orang itu lebih baik dari aku. Itu anak pendeta yang sekolah, yang santun, yang tidak pernah berbuat dosa seperti aku. Itu lebih layak kamu pakai. Kenapa sih mesti aku? Tuh lihat kegagalanku. Tuh lihat aku ini. Tuh lihat karakterku. Tuh lihat kata-kata orang. Orang merasa begitu, Tuhan. Yang berarti aku ini salah. Firman-Mu. Yuk, saudaraku. Kita naikkan pujian yang ketiga sebelum kita tutup dengan perjamuan kudus. Silakan PAW. Saudara-saudara, ingat, ada perjalanan waktu ketika saudara direndahkan, atau ketika saudara salah. Perwira Kapernaum ini akhirnya memperbaiki diri dan terjadi apa yang dia ingini. Nggak perlu paksa Tuhan. Nggak perlu. Dia menerima karena dia rendah hati. Awalnya suruh-suruh Tuhan, pakai orang, sok kaya, sok berpangkat, sok punya budi, membangun bait Allah, membangun rumah ibadat. Orang-orang kaya punya duit tuh bangun gereja, gayanya, buset, udah gua lempar sendal aja orang kayak begitu. Malas aku sama orang itu. Tapi akhirnya dia sadar, dia merendahkan diri. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan pas Tuhan ngomong, pas itu terjadi. Jadi ketika saudara berkarya terus, salah tidak salah, maju, gaspol, nanti Tuhan akan bentuk saudara. Akhirnya saudara menjadi indah, bukan jadi capung, tapi jadi kupu-kupu yang indah, yang layak dipandang, yang disukai oleh siapa aja. Dan Yesus berkati saudara. Siapkan hati saudara perjamuan kudus. Tapi sebelum itu kita naikkan pujian ini dulu. Lagu yang ketiga saya minta. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara yang ada di sana, semerah apapun dosamu, sesalah apapun engkau, lanjut, jalan terus sama Tuhan. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang tidak salah. Tetapi, pada saatnya nanti, jangan buat putih seperti bulu domba. Perwira ini sombong, sok. Tapi berjalannya waktu, dia menyadarinya. Sehingga Yesus berfirman, semuanya jadi.
Jadilah seperti imanmu. Sehingga engkau yang di sana, engkau yang merasa salah, engkau yang terpuruk, engkau yang jauh dari Tuhan. Ada sebuah proses yang sedang kau jalani. Tetapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan mewarisi negeri. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan akan menjadi seperti Yunus. Hidupnya